Nah, ini adalah salah satu kasus yang saya angkat adalah korban grooming yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri terhadap 3 anaknya. Luar biasa, yang ada di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Anda pasti tahu, ya dong, kasusnya. Ini kasus menurut saya menarik, tapi wah, ini benar-benar dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ayah kandungnya terhadap anaknya. Memang mereka itu bercerai, namun dengan cara mengiming-iming membawa jalan anaknya keluar, tapi akhirnya disetubuhi dan mendapatkan pelecehan dan sex abuse oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini dia ya. Kenapa polisi sampai memberhentikan kasus tersebut? Ada apa nih Pak Polisi? Jangan main-main sama saya angkat ini kasusnya. Pertama, korban seks abuse atau mendapatkan pelecehan seksual atau perkosaan sekalipun itu sulit dibuktikan. Tapi bisakah Anda melihat dari sisi korban? Korban ini bisa terjadi karena ada intimidasi, Pak. Bisa juga karena dia itu takut dan merasa bahwa hal tersebut adalah ayahnya sendiri yang tidak boleh dan tidak mungkin dipermalukan oleh anaknya. Tapi bagaimana perasaan si korban ini? Kita harus melihat itu. Ya. Kenapa ini? Tolong diperhatikan ya Pak Kapolres Luwu Timur Sulawesi Selatan. Saya akan speak up terus dalam kasus Anda. Saya psikolog, Pak. Jadi saya berusaha untuk memberikan pencerahan terhadap anak-anak yang terkena pelecehan seksual atau sex abuse. Saya mohon dengan SP3-nya itu bisa dibuka kembali. Karena Bapak bisa melihat dari berbagai macam aspek yang bisa Bapak gali. Ini 3 anak loh Pak. 3 anak. Kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak cukup bukti, itu bullshit namanya. Ya, Bapak melakukanlah pendampingan tersebut. Berikanlah pendampingan terhadap anak ini dan berikanlah pendampingan psikologi juga terhadap bapaknya. Barangkali dia punya gangguan seksual, bisa juga dengan gangguan kepribadian, bisa juga karena dia punya sesuatu yang ada di dalam otaknya. Jadi, saya mohon tidak tebang pilih dalam kasus ini. Oke, bagaimana menghilangkan traumatik untuk orang yang terkena pelecehan seksual itu membekas sampai tua nanti, Pak. Nah, bisa kita lakukan terapi khusus untuk orang-orang tersebut. Pak, yang namanya terapi itu tidak gampang dan mahal harganya. Harus ada pendampingan secara psikologis, mentalnya, baik fisik maupun kekuatan pikirannya. Itu harus bisa dengan terapi, healing terapi, bisa dengan cognitive behavior terapi, dan itu Pak sulit untuk disembuhkan. Karena dia akan membekas Pak. Jadi mohon please Pak Polisi, tolong buka kembali kasus ini dan tolonglah beri dan buka sisi kemanusiaan Anda dari sisi korban. Oke? Nah, harus dilakukan apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Tetap laporkan ini. Jangan sampai berhenti dalam melaporkan ini ya. Kasus ini harus diangkat terus sampai tuntas. Karena akan kebiasaan nih, bapak-bapak nih kayak begini nih. Ini bapak kandung loh. Ya ampun, kemana sih rasa moralitas diri Anda gitu loh. Psikolog memandang hal ini sesuatu yang memang sulit dibuktikan. Karena yang namanya perkosaan, sex abuse atau apapun itu berbekas pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Bapak minta saksi. Bagaimana ada pelecehan itu dilihat, Pak? Bener gak? Jadi lucu ya kalau yang namanya perkosaan itu harus ada saksi yang melihat. Ya bukan perkosaan namanya. Bener gak? Dan segera urus yang namanya undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang bisa menjamin hak-hak dan perlindungan. Saya mohon ini akan segera dituntaskan. RUU-nya harus kuat dulu.
Saya minta terus didampingi oleh psikolog, dan pelakunya juga harus dites kejiwaannya. Itu. Thank you.